Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana, NIM 20 22 17 42 01 009, semester 5B, jurusan hukum, dosen pengempu Risdiana SH.MH. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang makalah saya. Maaf, saya ulangi. Di sini saya akan memaparkan sedikit makalah saya yang mengenai dengan judul Dasar Hukum Perjanjian di luar KUHP Perdata. Oke, baik, saya mulai. Pendahuluannya, perjanjian merupakan salah satu instrumen penting dalam dunia hukum yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang bersepakat. Di Indonesia, meskipun banyak perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat berbagai perjanjian diatur oleh sumber hukum lain. Makalah ini akan membahas dasar hukum perjanjian di luar KUHP Perdata. Nomor 2, dasar hukum perjanjian di luar KUHP Perdata. Undang-undang khusus banyak perjanjian diatur oleh undang-undang khusus yang memberikan ketentuan lebih spesifik. Beberapa contohnya: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang mengatur perjanjian arbitrase. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mencakup berbagai perjanjian di bidang ketenagakerjaan dan investasi. Prinsip-prinsip dasar dalam hukum kontrak seperti kebebasan kontrak dan prinsip hukum umum. Prinsip-prinsip dasar dalam hukum kontrak seperti kebebasan berkontrak dan itikat baik diakui secara luas dalam berbagai perjanjian di luar KUHP Perdata. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada pihak-pihak untuk mengatur hubungan mereka sesuai kebutuhan. Hukum internasional dalam konteks perjanjian internasional, prinsip-prinsip yang diatur dalam konvensi atau tarekat internasional seperti Konvensi PBB tentang kontrak untuk penjualan barang internasional menjadi dasar hukum yang mengatur perjanjian lintas negara. Baik bisnis dan kebiasaan dalam dunia bisnis, praktek umum dan kebiasaan di suatu industri sering sekali menjadi acuan dalam penetapan syarat dan ketentuan perjanjian. Ini dapat diterima sebagai norma yang mengikat para pihak meskipun tidak tertulis. Hukum adat. Di beberapa daerah di Indonesia, hukum adat tetap berlaku menjadi sumber hukum yang mengatur perjanjian, terutama dalam konteks yang masih mengedepankan nilai-nilai adat. Hukum adat ini dapat mencakup sebagai aspek seperti transaksi tanah dan pertanahan. Yang ketiga, kesimpulan. Daftar hukum perjanjian di luar KUHP Perdata mencakup undang-undang khusus. Prinsip hukum perjanjian perlu mempertimbangkan sumber-sumber hukum ini untuk memastikan perjanjian yang dibuat sah dan mengikat. Pemahaman yang baik tentang berbagai dasar hukum ini juga dapat mencegah sengketa di kemudian hari dan melindungi hak para pihak. Untuk yang keempat, daftar pustaka, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang arbitrase. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berbagai literatur mengenai hukum kontrak dan praktik hukum di Indonesia.
Makalah ini memberikan gambaran untuk tentang dasar hukum perjanjian di luar, maaf saya ulangi. Makalah ini memberikan gambaran umum tentang dasar hukum perjanjian di luar, maaf saya ulangi. Makalah ini memberikan gambaran umum tentang dasar hukum perjanjian di luar KUHP Perdata, yang dapat diperluas dengan penelitian lebih mendalam tentang masing-masing aspek yang telah dibahas. Oke, baik. Mungkin cuman itu yang bisa saya paparkan dalam makalah saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada saran dari teman-teman dan ibu dosen yang ingin menambahkan, mungkin kurang lengkap dan sebagainya, saya mohon maaf. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.